Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dinihna Maulana, Indah Sri Wahyuni, Daniel Arjuna Saputra, dan Devi Putri Emilia akan membawakan materi dengan tema lingkungan internal dan eksternal organisasi perusahaan. Lingkungan bisnis eksternal. Definisi lingkungan bisnis. Lingkungan yang paling dekat dengan organisasi atau disebut juga atas environment, industri environment, yaitu lingkungan yang langsung mempengaruhi strategi, mencakup saing, pemasok, pelanggan, dan serikat dagang. Selanjutnya, lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi strategi atau disebut juga dengan general environment. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungannya dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Menurut Peter, lingkungan internal perusahaan merupakan sumber daya perusahaan yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sumber daya perusahaan ini meliputi sumber daya manusia seperti pengalaman, kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan dari seluruh pegawai perusahaan. Sumber daya perusahaan seperti proses dan sistem perusahaan, termasuk strategi perusahaan, struktur, budaya, manajemen pembelian material, produksi atau operasi, keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran, sistem informasi dan sistem pengendalian, dan sumber daya fisik seperti pabrik, peralatan, lokasi geografis, akses terhadap material, jaringan distribusi, dan teknologi. Jika perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut, maka ketiga sumber daya di atas memberikan perusahaan sustain competitive advantage. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan atau organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Yang pertama ada perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Yang kedua ada perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Perspektif pertama berdasar pada premis bahwa perusahaan menurut Tan dan Litzak, perspektif ini juga mengandung makna potensi eksternal dalam mengancam sumber daya internal yang dimiliki perusahaan, pemogokan, deregulasi, perubahan undang-undang, misalnya berpotensi merusak sumber daya internal yang dimiliki perusahaan. Perspektif kedua mengaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramalkan perubahannya. Hal ini berhubungan dengan kemampuan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Teori-teori tentang lingkungan bisnis eksternal. Kaitan lingkungan eksternal dengan organisasi dapat dijelaskan dengan teori-teori seperti teori ekologi populasi, teori kontingensi, dan teori ketergantungan pada sumber daya. Teori pendekatan ekologi populasi menjelaskan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di mana perusahaan berada. Model pendekatan ini membawa implikasi bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan tanpa memandang pilihan strategi yang dijalankan perusahaan. Sedangkan teori kontingensi menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan. Ada lagi teori kontingensi juga bermakna bagaimana perencanaan strategi mampu memenuhi tuntutan lingkungan, yang mana jika tidak tercipta keselarasan antara perencanaan strategi dengan lingkungan bisnis eksternal dapat berakibat turunnya kinerja sehingga munculnya krisis organisasi atau perusahaan. Pendekatan untuk mengukur lingkungan bisnis eksternal. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu ukuran objektif dan ukuran subjektif atau persepsi. Pengukuran lingkungan bisnis eksternal dengan pendekatan objektif dilakukan dengan menggunakan data-data industri, seperti pertumbuhan penjualan industri dan rasio konsentrasi industri. Sementara pengukuran yang berdasarkan subjektif dilakukan dengan menggunakan atensi dan interpretasi manajer sebagai informan kunci. Analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis. Maksudnya adalah untuk mencoba mengidentifikasi peluang
bisnis yang perlu dengan segera mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif, dan saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Untuk itu, dalam analisis lingkungan bisnis, manajemen berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali perusahaan. Saat ini, pengenalan lingkungan eksternal secara tepat semakin penting, karena yang pertama, ada jumlah faktor yang berpengaruh, tidak pernah konstan melainkan selalu berubah. Yang kedua, ada intensitas, dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga, adanya faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis SWOT yang telah dilakukan. Yang keempat, kondisi eksternal berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen mengatakan analisis lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen pokok, yakni analisis lingkungan makro dan lingkungan industri. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan hukum, kekuatan teknologi dan kekuatan sosial dan budaya. Keseluruhan kekuatan yang ada dalam lingkungan makro ini memiliki pengaruh yang langsung terhadap prospek perusahaan. Namun di saat yang sama juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui lingkungan industri. Pengaruh tidak langsung ini dapat terjadi jika masing-masing komponen lingkungan makro berpengaruh terlebih dahulu pada lingkungan industri sebelum gilirannya berpengaruh pada perusahaan. Dari lingkungan yang dihadapi perusahaan. Hal ini memungkinkan para peneliti menggambarkan lingkungan bisnis eksternal berdasarkan perspektif anggota organisasi, dalam hal ini manajer dan top manajer. Banyak terjadi perdebatan dalam hal mengukur lingkungan bisnis eksternal. Apakah seharusnya diperlakukan sebagai suatu kenyataan atau sebagai fenomena berdasarkan perspektif persepsi saja. Hal yang utama adalah bukan pada apakah lingkungan harus diukur secara objektif atau berdasarkan persepsi, tetapi yang harus diperhatikan adalah masalah relevansinya dalam proses pengambilan keputusan untuk mempelajari perilaku dan tindakan manajerial serta formulasi dan perencanaan strategi. Ukuran subjektif lebih relevan, sementara ukuran objektif relevan untuk memahami dan mengukur hambatan eksternal yang dihadapi perusahaan dan kualitas peluang yang tersedia. Oleh karena itu, ukuran objektif lebih tepat digunakan oleh peneliti yang menggunakan model ketergantungan pada sumber daya dan model pendekatan ekologi populasi. Sedangkan kajian tindakan perusahaan seperti dalam penetapan strategi perusahaan lebih tepat menggunakan ukuran berdasarkan persepsi. Analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis. Maksudnya adalah untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan segera mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif, dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Untuk itu, dalam analisis lingkungan bisnis, manajemen berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali perusahaan. Saat ini, pengenalan lingkungan eksternal secara tepat semakin penting, karena yang pertama, ada jumlah faktor yang berpengaruh, tidak pernah konstan melainkan selalu berubah. Yang kedua, ada intensitas, dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga, adanya faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis SWOT yang telah dilakukan. Yang keempat, kondisi eksternal berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen mengatakan analisis lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen pokok, yakni analisis lingkungan makro dan lingkungan industri. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan hukum, kekuatan teknologi dan kekuatan sosial dan budaya. Keseluruhan kekuatan yang ada dalam lingkungan makro ini memiliki pengaruh yang langsung terhadap prospek perusahaan. Namun di saat yang sama juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui lingkungan industri. Pengaruh tidak langsung ini dapat terjadi jika masing-masing komponen lingkungan makro berpengaruh terlebih dahulu pada lingkungan industri sebelum gilirannya berpengaruh pada perusahaan. Lingkungan makro disebut juga lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas organisasi jangka pendek, tetapi dapat dan seringkali mempengaruhi keputusan jangka panjang. Lingkungan sosial yang dimaksud yaitu 1. Kekuatan ekonomi, 2. Kekuatan teknologi, 3. Kekuatan hukum politik, 4. Kekuatan sosial budaya. Penulis lain seperti Pence membagi lingkungan sosial atau jauh atas 5, yaitu
1 ekonomi, 2 sosial, 3 politik, 4 teknologi, dan 5 faktor ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, air yang mendukung kehidupan mereka. Whelan memasukkan faktor ekologi dari Peirce sebagai bagian dari kekuatan sosial dan budaya. Menurutnya, faktor ekologi yang merupakan bagian dari kekuatan sosial budaya karena dalam kekuatan sosial budaya sudah dipertimbangkan masalah ekologi. Ada 6 kecenderungan sosial budaya yang dapat membantu menentukan masa yang akan datang. 1. Kepedulian terhadap lingkungan yang semakin meningkat. 2. Pertumbuhan pasar senior. 3. Ledakan kecil kelahiran. 4. Penurunan pasar massal. 5. Jarak dan lokasi tempat hidup. 6. Perubahan pada rumah tangga. Sebagai unsur-unsur lingkungan eksternal sebagai berikut, yaitu terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum dibagi menjadi kekuatan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, umum, dan demografis. Kekuatan politik dan hukum. Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan di negara sedang berkembang. Kekuatan politik dan hukum memiliki pengaruh yang real terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan melalui peluang dan ancaman bisnis yang ditimbulkannya. Manajemen perlu memperhatikan aspek-aspek kekuatan politik berikut ini sebagai ideologi negara, stabilitas politik, hubungan internasional, dan peran pemerintah. Aspek kekuatan politik di atas pada dasarnya sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan di negara tersebut. 2. Kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi di mana perusahaan beroperasi dalam perencanaan strateginya. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi dan segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan bunga, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pengendalian upah atau harga, revaluasi jumlah uang beredar, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan atau disposable income, menambahkan segi-segi ekonomi yang perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam perencanaan strategis, yaitu hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan global di bidang ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. 3. Kehadiran korporasi multinasional. 4. Kejutan di bidang energi dan pendanaan. Kekuatan teknologi. Kemajuan teknologi yang berkembang saat ini begitu pesatnya sehingga secara tidak langsung kemampuan dengan mudah mempengaruhi struktur pasar dan kinerja perusahaan. Kekuatan teknologi mencakup improvement dalam bidang ilmu yang berbasis teknologi dan inovasi teknologi baru yang memberikan peluang dan hambatan bagi bisnis perusahaan. Perubahan teknologi berdampak terhadap operasi dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kemajuan di bidang komputer, robot, laser, jaringan satelit, fiber optik, dan bidang lainnya yang berkaitan telah memberi peluang kecil bagi perusahaan untuk melakukan improvement terhadap operasinya. 4. Kekuatan sosial budaya. Kekuatan sosial mencakup tradisi, nilai, tren sosial, psikolog, konsumen, dan harapan masyarakat terhadap bisnis. Tradisi membatasi praktek-praktek secara sosial untuk jangka waktu yang panjang, 10 bahkan sampai ratusan tahun, seperti tradisi lebaran memberikan peluang bisnis transportasi, pembuatan kartu lebaran, paket lebaran, hiburan dan bisnis lain yang terkait. Nilai adalah sesuatu yang dihargai tinggi oleh masyarakat yang menjunjung tinggi pendidikan keluarganya akan berdampak besar terhadap bisnis pendidikan dan bisnis yang berkaitan dengan pendidikan. Tren sosial juga dapat dilihat misalnya dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk berarti secara ekonomi membesarkannya pasar barang dan jasa. Lingkungan industri. Menurut Pater, ada 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri. 1. Ancaman masuknya pendatang baru. 2. Kekuatan tawar penawar pemasok. 3. Kekuatan tawar menawar pembeli. 4. Ancaman produk substitusi. Dan 5. Persaingan dalam industri untuk menyusun perancangan strategi yang baik agar dapat menduduki posisi dan kompetitif dalam industrinya, maka perusahaan harus dapat meminimalisir dampak kelima kekuatan tersebut. Kelima kekuatan persaingan tersebut secara bersama-sama menentukan interaksi persaingan dan kemampulabaan dalam industri. Kekuatan persaingan akan menjadi dasar bagi penyusun strategi dalam perumusan strategi perusahaan dan tujuannya adalah agar perusahaan mendapatkan posisi dalam industri yang membuat mereka survei. Berikut akan dibahas masing-masing kekuatan persaing di atas. 1. Ancaman masuknya pendatang baru. Adanya pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut bagian pasar, market share, dan seringkali sumber daya yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan harga dapat turun atau biaya membengkak yang akhirnya mengurangi kemampulabaan. Besar ancaman masuknya pendatang baru tergantung pada hambatan masuk yang ada dan reaksi dari peserta pesaing. Yang ada menurut perkiraan calon pendatang baru, ada 6 sumber utama hambatan masuk. 1. Skala ekonomis. 2. Referensi produk. 3. Produk kebutuhan modal. 4. Hambatan biaya bukan karena skala. 5. Akses ke saluran distribusi. 6. Kehidupan pemerintah. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para anggota industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat karena dapat menekan kemampulabaan industri yang tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan harganya sendiri.
Kondisi yang membuat pemasok kuat cenderung serupa dengan kondisi yang membuat pembeli kuat. Kelompok pemasok dikatakan kuat jika terdapat hal-hal berikut. A. Didominasi oleh sedikit perusahaan. B. Produk pemasok bersifat unik atau tidak-tidaknya terdiferensi atau jika terdapat biaya pengalihan. C. Pemasok tidak bersaing dengan produk-produk lain dalam industri. D. Pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi maju ke industri pembelinya. E. Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok. 3. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli atau pelanggan dapat juga bersaing dalam industri dengan cara menekan harga, menuntut kualitas yang lebih baik atau tinggi, atau layanan yang lebih memuaskan serta dapat berperan sebagai pesaing satu sama lain. Yang mana semua ini dapat menurunkan laba industri. Kelompok pembeli dikatakan kuat jika A. Pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah volume yang besar. B. Produk yang dibeli dari industri bersifat standar atau tidak terdiferensiasi. C. Produk yang dibeli dari industri merupakan komponen penting dari produk pembeli dan merupakan komponen biaya yang cukup besar. D. Pembeli menerima laba yang rendah. Ini akan mendorong pembeli untuk menekan biaya pembeliannya. E. Produk industri tidak merupakan bagian penting bagi kualitas produk atau jasa pembeli. F. Produk industri tidak menghasilkan penghematan bagi pembeli. G. Pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi balik. Keempat, ancaman produk substitusi. Dengan menetapkan batas harga tertinggi atau ceiling price, produk atau jasa substitusi membatasi potensi suatu industri. Jika industri tidak dapat meningkatkan kualitas produk atau mendiferensiasikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba industri. Sebagai contoh, komersialisasi besar-besaran sirup jagung berkadar fruktosa tinggi, substitusi bagi gula, telah merepotkan para produsen gula saat ini. Produk substitusi tidak hanya membatasi laba dalam masa-masa normal, melainkan juga mengurangi tambang emas yang dapat diraih industri dalam masa keemasan. Produk pengganti yang secara strategi layak menjadi pusat perhatian adalah kualitasnya mampu menandingi kualitas produk industri atau dihasilkan oleh industri yang berlaba tinggi. Kelima, intensitas persaingan. Persaingan di kalangan anggota industri terjadi karena mereka berebut posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, industri produk, dan perang iklan. Persaingan tajam seperti ini bersumber pada sejumlah faktor. A. Jumlah peserta persaingan banyak dan seimbang dalam hal ukuran dan kekuatan. B. Pertumbuhan industri yang lambat. C. Produk atau jasa tidak terdiferensiasi atau tidak membutuhkan biaya pengalihan. D. Biaya tetap atau fixed cost tinggi atau produk bersifat mudah rusak, mengundang keinginan kuat untuk menurunkan harga. E. Penambahan kapasitas dalam jumlah besar. F. Hambatan keluar yang tinggi. G. Taruhan strategis yang besar. Lingkungan bisnis internal. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis dalam perusahaan. Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungannya dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Pengertian lingkungan internal. Menurut Klug dan Jauch pada tahun 1998, analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. Secara tradisional, aspek-aspek lingkungan internal perusahaan yang hendaknya diamati dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi yang pertama, pendekatan fungsional. Faktor-faktor internal kunci merupakan kemampuan dasar, keterbatasan dan karakteristik perusahaan. Pada pendekatan ini ada beberapa faktor kunci bagi banyak perusahaan yang pengkategoriannya, analisis internalnya sering diarahkan pada pasar dan pemasaran, kondisi keuangan dan akuntansi, produksi, sumber daya manusia, serta struktur organisasi dan manajemen. Yang pertama, pasar dan pemasaran. Agar posisi produk di pasar sesuai dengan harapan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah pangsa pasar, pelayanan purna jual, kepemilikan informasi tentang pasar, pengendalian distributor, kondisi satuan kerja pemasaran, kegiatan promosi, harga jual produk, komitmen manajemen puncak, loyalitas pelanggan dan kebijakan produk baru. Di samping itu, citra dan prestis juga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua, keuangan dan akuntansi. Dana dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan perusahaan memupuk modal jangka pendek dan jangka panjang, beban yang harus dipikul sebagai upaya memperoleh modal tambahan, hubungan baik dengan penanam modal dan pemegang saham, pengelolaan keuangan, struktur modal kerja,
harga jual produk, pemantauan penyebab inefisiensi, dan sistem akunting yang handal. Yang ketiga, kegiatan produksi dan operasi. Kegiatan produksi operasi perusahaan paling tidak dapat dilihat dari keteguhan dalam prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Oleh karenanya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah hubungan baik dengan pemasok, sistem logistik yang handal, lokasi fasilitas yang tepat, pemanfaatan teknologi yang tepat, organisasi yang memiliki kesatuan sistem yang bulat, pembiayaan, pendekatan inovatif dan proaktif, kemungkinan terjadinya terobosan dalam proses produksi, pengendalian, dan proses layanan yang baik. Yang keempat, sumber daya manusia. Manusia merupakan sumber daya terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajer perlu berupaya agar terwujud perilaku positif di kalangan karyawan perusahaan. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah langkah-langkah yang jelas mengenai manajemen sumber daya manusia, keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas, dan sistem imbalan. Yang kelima, sistem informasi manajemen. Peneliti strategi perlu menganalisis berbagai segi dari sistem informasi manajemen antara lain aspek-aspek software, hardware, dan brainware selain input, proses, dan output, berupa informasi yang sesuai dengan kebutuhan pada tiap jenjang manajemen. Lalu teknik rantai nilai atau value chain technique. Rantai nilai terdiri atas aktivitas utama atau primary activities dan aktivitas-aktivitas pendukung atau supporting activities. Aktivitas utama adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penciptaan fisik, produk atau jasa, penjualan dan pengirimannya kepada pembeli, dukungan setelah penjualan. Aktivitas pendukung melengkapi aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai fungsi sumber daya manusia, procurement, pengembangan teknologi, dan dukungan administratif. Nilai tambah atau value add kadang-kadang disebut marginal adalah perbedaan antara biaya kolektif dan aktivitas-aktivitas nilai dengan jumlah pelanggan yang ingin membayar untuk produk dan jasa organisasi. Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan konsep value chain, maka seorang kontraktor membagi biaya menjadi dua jenis, yaitu biaya kontrak dan biaya operasi. Biaya kontrak adalah biaya langsung untuk mengerjakan proyek. Pada konsep ini yang termasuk biaya kontrak adalah inbound logistik, operation, outbound logistik, pengadaan barang, pelayanan, dan manajemen sumber daya manusia yang terpaksa sebagian masuk ke dalam biaya kontrak. Biaya operasi adalah biaya tetap perusahaan yang harus dikeluarkan, baik saat perusahaan memiliki kontrak kerja maupun tidak. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk infrastruktur perusahaan, pemasaran dan penjualan, pengembangan dan teknologi, serta manajemen sumber daya manusia untuk biaya gaji dan staf dan gaji buruh tetap. Selanjutnya untuk kebutuhan analisis minimal dibutuhkan data biaya kontrak, biaya operasi, dan rugi laba untuk beberapa periode sebelumnya. Perusahaan hendaknya mampu mengelola data internal menjadi data yang dibutuhkan. Analisis value chains. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, memilih aktivitas, yaitu memilih aktivitas utama dan penunjang yang paling kecil proses presentase pemakaian biayanya. 2. Mengubah nilai margin. Artinya dengan pengurangan biaya-biaya, maka margin laba menjadi lebih besar kontrak maupun biaya operasinya. Bisa dilihat pada tabel 41, seterusnya 42, tabel 43. Nah, ini pembahasannya. 1. Memilih aktivitas. Dari aktivitas rantai nilai tahun 1998 sampai 2000, tampak bahwa perusahaan menggunakan biaya dengan persentase terendah seperti pada tabel di atas. Maka ia akan memilih margin keuntungan sebesar 100% dikurang 89,5% sama dengan 10,5% pada biaya kontrak dan 100% dikurang 90% sama dengan 10% pada biaya operasi. 2. Mengubah nilai margin. Dari data tabel rugi laba dapat diketahui bahwa rata-rata margin laba kotor operasi adalah 13%. Jika perusahaan melakukan penerapan biaya terkecil yang pernah dilakukan selama kurun waktu 3 tahun, maka persentase biaya kontrak terhadap pendapatan kontrak akan berkurang dan 87% menjadi 87 dikurang 87% dikurang 10,5 sama dengan 77,86% atau turun 9,14%, sehingga margin laba kotor operasi menjadi 13% ditambah 9,14% sama dengan 22,14%. Data juga menunjukkan bahwa margin laba operasi laba kotor setelah dikurangi biaya operasi adalah sebesar 6%. Jika perusahaan melakukan penerapan biaya terkecil yang pernah dilakukan selama 3 tahun, maka persentase biaya operasi rata-rata sebelumnya adalah 7%, akan berkurang sebesar 10%. Buka kurung 0,7% menjadi 6,3%. Akibatnya margin laba operasi meningkat dari 6% menjadi 6,7%. Hasil kesimpulan dari analisa value chains menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas yang paling efisien yang pernah
dilakukan, maka dapat diramalkan bahwa biaya kontrak dan biaya operasi dapat dikurangi sebesar 9,14% dan biaya operasi sebesar 0,7%, sehingga total biaya dapat dikurangi sebesar 9,84%. Dengan pengurangan biaya ini, margin laba menjadi lebih besar apabila nilai kontrak tetap atau tingkat kemampuan bersaing perusahaan meningkat. Jika nilai kontrak dikurangi, sehingga pada akhirnya penetapan strategi kepemimpinan biaya menyeluruh dapat diterapkan. C. Teknik kurva. Teknik kurva pengalaman, learning curve. Learning curve adalah alat analisis yang menyatakan bahwa biaya produksi per unit dari suatu produk bila diukur dengan nilai uang yang tetap akan mengalami penurunan sebesar persentase tertentu bila setiap kali pengalaman kerja meningkat menjadi 2 kali lipat. Grafik fungsi learning curve dapat digambarkan dengan persamaan garis. Seperti rumus di bawah ini. Cn sama dengan C1 dikali N dikali N1. Cn biaya per unit produk ke N. C1 biaya per unit produk ke 1. N pengalaman kerja atau kumulatif volume produksi X sama dengan koefisien penerusan biaya dari LC yang dimiliki. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel internal perusahaan yang menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasinya apakah berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Terdiri dari beberapa langkah. 1. Identifikasi variabel internal. Merupakan alat untuk menentukan bagian-bagian internal yang diperlukan di dalam membangun kekuatan dan kelemahan perusahaan. Menemukan variabel yang perlu dianalisis kajian terhadap variabel tersebut. Hasil kajian, informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan, strategis advantage profiles dari perusahaan. 2. Mengevaluasi dan penilaian variabel internal. Pendekatan dalam mengidentifikasi variabel internal adalah 1. Pendekatan fungsional. B. Pendekatan comparative advantage. C. Pendekatan rantai nilai. D. Pendekatan PIMS. E. Pendekatan 7S McKinsey. Pendekatan lain. A. Pendekatan manajemen. Melihat profil perusahaan berdasarkan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. B. Pendekatan keuangan. Mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio pokok keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas sumber dan penggunaan dana, serta struktur modal. 3. Menyusun ringkasan hasil analisis. Pendekatan dalam mengevaluasi variabel internal. Variabel internal diperoleh, dievaluasi, termasuk kekuatan dan kelemahan. Pendekatan untuk menilai variabel-variabel tersebut, yaitu A. Pendekatan perbandingan kinerja dan kompetensi dengan masa lalu. Melihat kondisi saat ini dan membandingkan dengan kondisi perusahaan pada masa lalu. B. Pendekatan evolusi produk. Membandingkan kondisi variabel perusahaan tersebut ini dengan persyaratan yang diberikan oleh konsep tahapan evolusi produk. C. Pendekatan perbandingan dengan pesaing. Membandingkan variabel internal yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki pesaing. D. Faktor kunci keberhasilan industri. Berusaha untuk mencari variabel-variabel kunci yang menentukan keberhasilan perusahaan. Analisis internal untuk menciptakan sustainable competitive advantage. Setiap perusahaan perlu untuk meningkatkan kekuatan internalnya dalam berhadapan dengan pesaing. Keunggulan bersaing yang diperlukan adalah keunggulan yang bersifat terus-menerus agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang di dalam lingkungannya. Keunggulan ini biasa disebut dengan SCA. Untuk mengembangkan keunggulan internal terdapat 3 kelompok lingkungan internal yang penting. 1. Resource. 2. Competence. 3. Core competency. Core competencies adalah dasar dari pengembangan kekuatan internal perusahaan untuk dapat mencapai keunggulan pesaing yang berkelanjutan. SCA faktor utama pembentuk core competencies ini adalah capabilities. Capabilities adalah kumpulan resource yang menampilkan suatu tugas atau aktivitas tertentu secara integratif dan dapat dimanfaatkan perusahaan. Sumber daya perusahaan dapat dikelompokkan atas 1. Tangible resource, mudah untuk diidentifikasi dan dievaluasi serta dapat dilihat pada laporan keuangan. Sumber daya dana, fasilitas fisik, peralatan, dan lain-lain. 2.
intangible resource, suatu yang sulit untuk diidentifikasi dan dievaluasi seperti teknologi, reputasi, inovasi, dan kreativitas. 3. Human resource. Berikut ringkasan analisis faktor internalnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, bagian D. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.